Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Gubernur butuh aspirasi, masyarakat kecil butuh solusi. Izinkan kami menyampaikan materi, semoga dapat memberi esensi. Tak kenal maka tak sayang, mari perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 8 orang dengan saya sendiri, Repi Revita. Saya Sindawati, saya Aisyah Maharani Balkis, Saya Gidi Putri Warsiman. saya Meriana Rimora, saya Narita Sari. Saya Ramsaludin, saya Martin. Pengetahuan berbicara, tetapi kebijaksanaan mendengarkan. Nah, kami di sini akan membicarakan pengetahuan mengenai demokrasi terpimpin. Ada kingkong lagi makan nasi. Jangan bengong, ayo simak materi kami. Nah, sebelum kami memasuki materi kami mengenai demokrasi terpimpin, kami akan membahas tentang demokrasi liberal. Di demokrasi liberal terdapat beberapa pemberontakan. Yang pertama adalah pemberontakan Andi Agis. Pemberontakan Andi Agis terjadi pada tahun 1950, di mana terjadi di Makassar. Pemberontakan ini karena menolak TNI dengan unsur kenil dan juga penolakan terhadap TNI. Yang kedua adalah pemberontakan Maluku Selatan atau RMS tahun 1950. Pemberontakan ini bertujuan untuk memisahkan diri dengan NKRI. Yang ketiga adalah pemberontakan DITI pada tahun 1948 sampai tahun 1962. Yang pertama daerah Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo dengan tujuan untuk penolakan terhadap perjanjian Renville. Selanjutnya adalah daerah Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Hatta dan juga Kiai Sumalango, yang dimana tujuan mereka untuk pengurangan devisi negara. Yang ketiga adalah Sulawesi Selatan yang dimana dipimpin oleh Kahar Mujakar. Yang terakhir adalah Aceh yang dipimpin oleh Daud. Tujuan mereka karena mereka tidak puas dengan posisi Aceh yang dimana Aceh berstatus sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Yang keempat adalah pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Raymond Westerling yang didalangi oleh Sultan Hamid II. Yang terakhir adalah pemberontakan PRRI Persmesta pada tahun 1958. Pemberontakan ini terjadi bagian wilayah Sumatera dan juga Sulawesi, di mana mereka melakukan pemberontakan karena tidak puas dengan kerja pemerintah pusat, yang dimana pengalokasian dana setimpang dengan daerah mereka. Nah, kami sudah membahas mengenai pemberontakan demokrasi liberal. Sekarang kami akan membahas mengenai demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dikenalkan oleh Insinyur Soekarno setelah dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Insinyur Soekarno dan juga Menteri Juanda setelah mereka menyetujui, akhirnya Undang-Undang Dasar 1945 dikembalikan. Insinyur Soekarno diharapkan menjadi kepala negara dapat membuat pemerintah Indonesia menjadi lebih baik, tetapi pada kenyataannya Indonesia tidak baik-baik saja, di mana setelah munculnya gerakan 30 September 1965 atau yang disebut dengan PKI. Nah, di mana tujuan dari PKI ini adalah yang pertama untuk menggulingkan Insinyur Soekarno. Yang kedua, menggantikan negara Indonesia menjadi negara komunis. Setelah kegagalan pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948, banyak para tokoh PKI yang pergi melarikan diri ke Moskow untuk bersembunyi dan menunggu waktu yang tepat untuk kembali ke Indonesia. Pada saat Indonesia memasuki masa liberal pada tahun 1950 sampai 1959, para tokoh tersebut pun kembali ke Indonesia dan memulai kembali pergerakannya. Salah satu tokoh tersebut adalah D.N. Aidit. Pada pemilu pertama pada tahun 1955, PKI berhasil muncul sebagai pemenang. Namun, pada pembentukan kabinet, PKI gagal mendapatkan kedudukan. Dalam kabinet Ali Sastro-Hamid Djojo, kebanyakan diisi oleh para tokoh dari PNI, NU, dan Masyarakat.
DNID pun memutuskan untuk mendekati Partai PNI yang merupakan salah satu partai terbesar yang didukung oleh Presiden Soekarno. Secara perlahan, DNID pun mulai mendekati Presiden Soekarno dan dia pun berhasil memasuki pemerintahan Republik Indonesia. Pada tahun 1959 terjadi perubahan besar dengan kegagalan konstituante dalam membentuk Undang-Undang Dasar baru. Kemudian Indonesia pun kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Presiden Soekarno pun mengeluarkan pidato yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita yang menjadi garis besar haluan negara yang dikenal dengan nama Manifesto Politik atau Manipol. DNID pun sengaja memasukkan program-program PKI ke dalam program pemerintahan Indonesia. Dan pada tanggal 27 Agustus 1964 dibentuk Kabinet Dwi Kora yang kebanyakan diisi oleh para tokoh PKI yang menjadi menteri dan penjabat negara lainnya. PKI menganggap revolusi 1945 telah gagal dan belum selesai. Revolusi ini hanya bisa dilakukan oleh kaum komunis. Oleh karena itu, PKI ingin merebut kekuasaan dan kepemimpinan. Tujuan utama PKI adalah membentuk negara komunis yang diharapkan mampu mewakilkan kesejahteraan rakyat. PKI menyebarluaskan isu Dewan Jenderal untuk melawan para militer yang dianggap sebagai lawan penghambat dalam menjalankan revolusinya. Selain menyebarluaskan isu mengenai Dewan Jenderal, PKI juga menyebarluaskan isu mengenai dokumen Gilchrist, yaitu Duta Besar Inggris yang ada di Jakarta. Di dalam dokumen tersebut terdapat kalimat Our Local Army Friend, yaitu yang seakan-akan terdapat kerjasama antara Inggris dan Angkatan Darat. Angkatan Darat merupakan musuh terbesar bagi PKI karena setiap program kerja yang dilakukan oleh PKI dan pemerintah selalu ditolak oleh perwira Angkatan Darat. Adapun upaya pemerintahan Indonesia dalam penumpasan G30 PKI itu dilakukan dengan sangat cepat di bawah pimpinan Kostrat Jenderal Mayor Soeharto. Pada 1 Oktober, Jenderal Mayor ini memimpin pasukan Angkatan Darat untuk dalam penumpasan G30 PKI ini sebagai berikut. Yang pertama ialah mengumpulkan dan menyadarkan kembali kesatuan dan badan-badannya yang sempat terpengaruh oleh PKI dan mengajak mereka untuk kembali bersatu dalam penumpasan G30 PKI. Dan yang kedua, pada 1 Oktober itu pasukan RPKAD berhasil merebut kembali studio RRI dan mengambil kembali kantor telekomunikasi di Jakarta. Dan yang ketiga, pada hari yang sama itu pasukan RPKAD berangkat menuju Pondok Gede di Jakarta dan pada 2 Oktober mereka berhasil menguasai Pondok Gede di Jakarta. Dan pada 3 Oktober pasukan RPKAD berhasil menemukan sumur pembuangan jenazah perwira AD atas bantuan dari polisi Sukitman. Pada tanggal 4 Oktober 1965, Panglima Kostrat Mayor Jenderal Soeharto memerintahkan pengangkatan dan penggalian jenazah perwira AD dan selanjutnya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat Jakarta. Pada tanggal 5 Oktober 1965, perwira AD dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Peristiwa penumpasan G30 SPKI ini terus berlangsung dengan menangkap tokoh-tokoh PKI dan membengkukan setiap pergerakan PKI beserta ormas-ormasnya. Pada tanggal 9 Oktober 1965, salah satu tokoh PKI berhasil ditangkap, yaitu Kolonel Ketiev di Jakarta. Dan pada tanggal 11 Oktober 1965, Letnan Jenderal Untung berhasil ditangkap Pada tanggal 11 Oktober 1965, Letnan Kolonel Untung berhasil ditangkap di Tegal, Jawa Tengah. Pada tanggal 26 Oktober 1965 dan pada tanggal 12 Januari 1966, Front Pancasila berhasil memasuki gedung DPR Gotong Royong atau DPR GR. Mereka mengajukan 3 tuntutan, yaitu Tritura atau 3 tuntutan rakyat, yaitu yang pertama itu ada membubarkan PKI beserta dengan ormas-ormasnya. Yang ketiga, membersihkan kabinet dan dari unsur-unsur PKI. Yang ketiga, menurunkan harga.
Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 yang dikenal sebagai Super Semar. Super Semar ini dipegang oleh Jenderal Soeharto yang kemudian ia melakukan tindakan seperti pada tanggal 12 Maret 1966 ia mengumumkan pembubaran serta pelarangan kepada PKI beserta ormas-ormasnya ke seluruh wilayah di Indonesia. Yang kedua, pada tanggal 18 Maret 1966, ia menahan 15 orang menteri yang terlibat dalam G30SP. Yang ketiga, Jenderal Soeharto yang memiliki wewenang untuk melakukan tindakan tersebut guna menyelamatkan bangsa dan negara, segera membentuk Kabinet Ampera pada tanggal 28 Juli 1966. Pemberontakan PKI 30 September 1965 membuat kekuasaan Presiden Soekarno menjadi luntur. Pada tanggal 10 Januari 1967, Presiden Soekarno membacakan pidato untuk pertanggungjawabannya yang berjudul Nawaksara dan pelengkap Nawaksara dalam sidang umum MPRS. Pada tanggal 23 Februari 1967, Presiden Soekarno sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata di Indonesia memberikan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto. Dengan demikian, berakhirlah masa kekuasaan Presiden Soekarno sekaligus masa demokrasi terpimpin di Indonesia. 30 PKI tidak hanya terjadi di Jakarta tapi juga Yogyakarta. Peristiwa ini menewaskan perwira menengah Angkatan Darat Komandan Korem Kolonel K. Tamso dan Kepala Staf Korem Letnan Kolonel Sugiono. Pada 1 Oktober 1965 pagi hari, PKI berhasil menguasai Radio Republik Indonesia dan kantor negeri telekomunikasi. Selanjutnya, PKI menyiarkan berita mengenai G30 PKI yang telah berhasil menangkap perwira Angkatan Darat anggota Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintah. PKI juga telah membentuk Dewan Revolusi yang akan menjalankan pemerintah dan mendemonstrasikan kabinet-kabinet. Thank you everyone! Thank you Elmar!